ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast calon ASN Muda Bela Negara. Saya Radit, hari ini akan memadu diskusi menarik tentang rencana aksi bela negara yang bisa kita lakukan, khususnya di Kementerian PU. Saya tidak sendirian, sudah ada calon-calon ASN dari Kementerian PU. Ada Mbak Sabrina. Halo, nama saya Sabrina Taya Putri dengan Javung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Selanjutnya ada Mbak Rika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Rositasari. Saya dari Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal dengan Javung, Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama. Salam kenal semuanya. Selanjutnya Mas Eki. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Alam, biasa dipanggil Eki. Untuk jawaban saya penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Lalu saya untuk saat ini ditempatkan di pusat wilayah 1, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Selanjutnya ada Mbak Riva. Semuanya, perkenalkan saya Revani. Saya dari Biro Umum Sekretariat Jenderal dengan Javung Pranata Humas Ali Pertama di bagian protokol. Terima kasih. Selanjutnya Mas Rido. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rido dari Pusat Pengembangan Wilayah Nasional BPIW. Untuk Javung saya di penata ruang ahli pertama. Oke, dan yang terakhir ada Mbak Rizky. Halo semuanya, nama saya Rizky Miandi Nabila, biasa dipanggil Kiki. Untuk Javung saya, analis pengelolaan keuangan APBN dari Biro Pengelolaan Barang Milik Negara di Sekretariat Jenderal. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung saja kita mulai obrolan hari ini. Pertanyaan pertama buat teman-teman. Menurut kalian, apa arti bela negara dalam konteks calon ASN muda? Dari Mbak Sabrina dulu mungkin bisa silahkan dimulai. Oke, terima kasih Mas Radit. Jadi kalau menurut saya pribadi, bela negara itu bukan soal angkat senjata aja ya, karena kita selama ini kan merasa membela negara, oh pasti di sini ada sangkut pautnya nih dengan angkatan senjata seperti perang dan lain-lain itu nggak cuman di itu aja ya. Jadi kita sebagai calon ASN itu juga bisa loh melakukan bela negara tentu saja melalui kerja kita yang profesional, jujur, kemudian juga turut mendukung di sektor pemerintahan, khususnya di bidang kita yaitu konstruksi. Misalnya kalau dari bidang saya kan pembinaan jasa konstruksi nih melalui sertifikasi dan pelatihan. Di sini dapat menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menciptakan konstruksi Indonesia yang lebih maju. Kemudian tentunya juga memastikan anggaran dan program itu terlaksana tepat sasaran. Nah, dari itu aja udah termasuk dalam bela negara juga gitu. Oke, kalau dari saya izin menanggapi juga ya pertanyaan dari Mas Radit tadi. Kalau saya sesuai Javung nih di bidang pengelolaan sumber daya air. Nah, kalau di bidang pengairan nih, menjaga sumber daya air itu berarti kita juga menjaga kehidupan. Kita tahu sendiri kalau tanpa air nih, bangsa Indonesia bisa krisis. Jadi dengan kita merawat bendungan, irigasi, melalui kita sebagai ASN ini di Kementerian PU, itu juga merupakan bagian dari bela negara. Nah, kalau dari pekerjaan kita sehari-hari, khususnya saya nih di bidang pengairan, itu seperti merencanakan, mengelola, dan juga merawat infrastruktur, khususnya di bidang keairan gitu, seperti bendungan, irigasi, bahkan sampai jaringan air bersih. Dari situ tuh kita juga memastikan nih petani bisa panen, masyarakat bisa punya akses untuk air minum, dan bahkan juga bisa mencegah nih adanya bencana banjir yang kita tahu sendiri ini menjadi seperti agenda rutinan gitu ya. Mungkin dari salah satu dari kita pernah mengalami bencana banjir ini dampaknya seperti itu. Jadi dari integritas, profesionalitas, dan dedikasi dalam mengelola air itu bentuk nyata nih untuk kita melakukan bela negara karena dengan menjaga air kita sama saja dengan menjaga masa depan bangsa Indonesia. Ya, saya setuju, Mbak Rika.
Jadi kalau berdasarkan jagung saya itu di jalan dan jembatan bela negara itu memastikan masyarakat bisa menikmati akses transportasi dengan aman. Jadi karena jalan itu memang sektor yang salah satu sektor sosial juga ya. Jadi membuka pintu ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Seperti itu contohnya. Jadi untuk bagi saya, bela negara di bidang jalan dan jembatan itu berarti memastikan infrastruktur yang kita bangun itu bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Jalan dan jembatan adalah otak adik pergerakan bangsa, soalnya. Jadi menghubungkan daerah terpencil dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan kerja profesional dan penuh tanggung jawab, kita sebagai calon ASN ini kita tidak hanya membangun fisik, tapi juga menjaga persatuan bangsa melalui konektivitas. Nah, kalau dari sisi saya ini di protokol, bela negara itu lebih ke menjaga martabat dan citra negara melalui pelayanan yang tertib, profesional, dan beretika. Jadi kami di protokol itu sering menjadi garda terdepan ya saat kementerian menerima tamu penting atau menyelenggarakan acara kenegaraan atau tampil di ruang publik di situasi seperti ini nih, setiap gerak-gerik, cara bicara, bahkan ketepatan waktu yang kami jaga itu semua mencerminkan wajah institusi dan secara lebih luasnya lagi tentu aja wajah negara. Jadi buat saya bela negara adalah tentang konsistensi dalam disiplin, loyalitas terhadap tugas, serta kemampuan menjaga wibawa dan kehormatan negara melalui peran penting kita sehari-hari gitu. Setuju semua ya sama yang disampaikan Mas Mbak sekalian. Keren-keren semua nih. Nah, kalau dari saya sendiri yang melihat dari kacamata perencanaan dan penata ruang, nah, bela negara sendiri tuh bisa saya artikan sebagai merencanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah secara inklusif dan berkelanjutan. Artinya, di sini saya juga harus berani tegas untuk menolak pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nah, karena perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, ini tentu akan berdampak baik bagi bangsa Indonesia ke depannya. Kemudian, untuk perencanaan pembangunan sendiri sebisa mungkin juga harus memperhatikan inklusivitas bagi masyarakat luas, sehingga generasi ke depannya akan tetap merasakan infrastruktur yang berkualitas tanpa kehilangan pesona Nusantara di dalamnya. Izin menanggapi pertanyaan Mas Radit tadi. Tadi kata Mbak Sabrina betul ya, kalau kita dengar kata bela negara pasti kebayangannya soal militer atau angkat senjata. Padahal bagi calon ASN muda nih, bela negara itu lebih luas. Kalau untuk saya, bela negara tuh bisa dengan inovasi. Memanfaatkan teknologi digital agar kerja kita transparan, efisien, dan akuntabel juga termasuk aksi bela negara. Intinya adalah bagaimana kita berkontribusi dengan keahlian kita untuk bangsa. Kalau saya kan nih di bidang keuangan APBN, aksi bela negaranya tuh memastikan setiap rupiah APBN dipakai tepat sasaran, dan bisa dirasakan menurutnya masyarakat kita. Lalu ASN ini tuh kan calon penggerak birokrasi ke depan. Jadi kesadaran bela negara juga harus ditanamkan sejak awal. Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata bela negara itu luas sekali dan bisa diwujudkan di bidang kita masing-masing. Selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan nih. Kalau dari Mas Eki, gimana pengalamannya di lapangan? Kalau dari saya ya, tantangan di bidang jalan dan jembatan itu cukup beragam sebenarnya. Pertama, bagaimana kita bisa mengimbangi pesatnya kebutuhan infrastruktur dengan keterbatasan sumber daya. Yang kedua adalah tuntutan masyarakat terhadap kualitas jalan dan jembatan yang lebih baik. Nah ini nih yang sering dikeluhkan sama masyarakat kan, jalan jembatan rusak terus jelek terus kayak gitu kan ya. Nah dan yang ketiga itu adalah adaptasi dengan teknologi baru nih, seperti digitalisasi data jalan, jembatan, sistem monitoring jalan dan jembatan, atau mungkin penggunaan material ramah lingkungan. Ya, semua tantangan ini kalau menurut saya itu emang penting ya. Jadi menuntut kita untuk terus belajar, berinovasi, dan tetap memegang prinsip integritas. Ya, seperti itu. Jadi memang tantangannya luar biasa, seperti bangun jalan di daerah terpencil, akses material susah, cuaca ekstrim, ya. Tapi begitu jalan selesai dan masyarakat bisa lewat,
worth it lah. Semua lelah terbayarkan pastinya. Nah, kalau bagi saya nih, salah satu tantangan utama yang saya hadapi di lapangan itu lebih ke perubahan agenda ya, yang sangat dinamis itu dari jadwal pimpinan kita tuh bisa berubah gitu dalam hitungan menit. Jadi, dan itu tuh menuntut kami tuh untuk selalu siap menyesuaikan seluruh susunan acara dan posisi duduk sampai alur kedatangan tamu tuh juga bisa ikut berubah. Jadi tanpa mengganggu kelangsungan acara secara keseluruhan itu yang menjadi tantangan utama kami sih kalau dari aku dari protokol. Ya, tadi dari Mas Eki sama Mbak Revani udah memaparkan ya dari bidang mereka masing-masing gitu. Nah, kalau dari bidang saya kebetulan di bidang sumber daya air nih, kalau yang dirasakan yang paling menjadi tantangan terbesar itu adalah perubahan iklim. Kayak yang kita tahu nih saat ini kita udah masuk Agustus ya, tapi kadang-kadang masih hujan, hujannya lama gitu. Jadi kayak perubahan iklim ini tuh menyebabkan curah hujan itu tidak menentu. Bisa banjir, bisa kekeringan, bahkan mungkin kita sering banget lihat tuh berita-berita di TV. Bahkan mungkin salah satu dari Mas Mbak ini pernah mengalami sendiri rumahnya kebanjiran, dampaknya seperti apa itu kan menyebabkan banyak sektor itu jadi terhambat seperti itu ya. Lalu di samping perubahan iklim itu juga ada beberapa tantangan nih. Misalkan nih kebutuhan air ini terus meningkat, tapi ketersediaannya di lapangan itu ternyata terbatas. Jadi antara kebutuhan dan juga ketersediaan itu tidak seimbang. Nah, dari situlah kita itu harus menghadapi kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan. Itu juga sangat menjadi tantangan utama nih. Ada juga pencemaran sungai, bahkan sampai perilaku masyarakat yang masih abai terhadap konservasi air. Nah, semua tantangan ini nih menjadikan kita nih calon ASN muda kira-kira bisa nggak ke depannya untuk untuk mengatasi tantangan-tantangan ini gitu. Kalau di bidang saya, di keuangan itu tantangannya banyak ya. Pertama, soal adaptasi dengan sistem birokrasi yang kompleks. Kita harus belajar aturan, prosedur, kultur kerjanya. Generasi muda kayak kita nih kan biasanya inginnya cepat, dinamis, tapi ketemu sistem birokrasi yang lebih formal pasti butuh penyesuaian ya. Yang kedua, integritas. Kalau di keuangan pasti lah ya godaan untuk melakukan hal-hal yang nggak sesuai aturan itu ada dan nyata gitu. Jadi harus kuat-kuat megang prinsipnya. Selain itu juga ada tantangan teknologi. Sekarang pengelolaan APBN juga makin banyak yang pakai digital, banyak aplikasi atau website keuangan yang juga harus dikuasai. Jadi kita sebagai ASN muda juga harus lebih melek digital. Nah, kalau dari saya di bidang pembinaan jasa konstruksi ini kan di sertifikasi dan pelatihan nih, tentu saja saya akan sering banget bersinggungan dengan pihak eksternal. Jadi pastinya akan sering menghadapi tekanan-tekanan dari luar. Jadi perlu menjaga integritas juga karena rawan ya akan adanya gratifikasi juga gitu. Jadi sisi integritas diri ini tuh diuji banget di situ. Tentu saja karena kita harus membela negara ini, jadi kita harus tetap teguh pada aturan. Saya rasa tantangan juga muncul ya ketika ada kepentingan ekonomi yang bertabrakan dengan aspek lingkungan. Untuk itu, sebagai ASN muda, kita perlu selalu mengedepankan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga tidak kehilangan keuntungan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan itu sendiri. Oke, jadi jelas ya tantangan calon ASN muda ini bukan hanya dari teknis, tapi juga dari moral. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih, yaitu rencana aksi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai calon ASN muda di Kementerian PU? Mungkin dari Mbak Sabrina dulu, silahkan dimulai. Oke, kalau dari saya nih di bidang sertifikasi dan pelatihan ya, mungkin eh, cara mudah yang bisa saya lakukan itu adalah memperkuat validasi dan verifikasi data. Karena di bidang sertifikasi dan pelatihan ini pastikan akan banyak nih pesertanya. Tentu saja data yang masuk ke kita juga banyak. Nah, jadi perlu diadakannya penerapan sistem verifikasi yang berlapis supaya
tidak kecolongan lah ada data-data palsu seperti itu. Karena proses sertifikasi ini itu kan bergantung pada data yang akurat gitu, yang asli. Gitu. Jadi saya sebagai calon ASN muda itu bisa menjadi garda terdepan untuk memastikan keabsahan dari setiap data yang masuk. Seperti itu. Oke, kalau dari saya menanggapi tantangan sebelumnya ya tentang krisis air. Jadi kalau rencana aksi bela negara bagi saya itu saya ingin nih membuat gerakan hemat air, yaitu edukasi sederhana. Gimana sih kita ini bisa menghemat air, baik kita di kantor maupun di rumah. Apalagi nih, kita tuh pegawai ya di sini, pegawai yang menghabiskan sebagian besar waktunya itu di kantor. Nah, sebisa mungkin nih, kita ini menghemat air di kantor. Misalnya, dari langkah kecil aja, jangan yang kelihatan itu sangat berat. Misalkan nih kita mematikan keran air yang udah nggak digunakan. Nah, saya percaya nih dari langkah-langkah kecil seperti ini pasti akan berdampak ke depan sebagai bentuk dari aksi bela negara kita sebagai calon ASN muda. Ya, baik. Kalau dari sudut pandang saya ya, dari bidang saya, sesuai dengan bidang saya, sebagai penata kelola jalan dan jembatan, rencana aksi bela negara yang bisa saya lakukan adalah dengan memastikan data, perencanaan, dan pengelolaan jalan serta jembatan dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Itu sih. Saya juga berkomitmen untuk mendukung penggunaan teknologi dalam monitoring kondisi jalan dan jembatan. Jadi agar pemeliharaan bisa lebih cepat dan tepat sasaran, juga transparan. Jadi dengan begitu, masyarakat bisa menikmati akses yang lebih baik sekaligus memperkuat konektivitas nasional. Ya, saya juga ingin mendorong program volunteer pembangunan kecil, misalnya memperbaiki jalan desa bersama warga. Jadi mengikut sertakan masyarakat. Gitu. Ini adalah salah satu contoh pendekatan saya sebagai calon ASN bagi masyarakat. Jadi untuk harapan saya, infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia ini bisa semakin merata dan berkeadilan, sehingga tidak ada lagi daerah yang terisolasi. Dengan semangat bela negara, ASN muda di bidang ini bisa menjadi motor perubahan untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya fokus secara teknis, tetapi juga memberikan rasa adil, menyatukan bangsa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, semoga kontribusi yang kita berikan itu bisa menjadi bagian dari warisan berharga untuk generasi mendatang. Banget nih Mas Mas Iki nih. Kalau rencana saya sendiri nih sederhana aja ya, mungkin kerja profesional, berintegritas dan penuh tanggung jawab dalam melayani masyarakat serta menjaga citra institusi, dan saya juga berkomitmen untuk selalu menjaga sikap, ucapan dan tampilan yang mencerminkan ASN yang profesional dan nasionalis, karena saya percaya sebagai bagian dari protokol, kami ini bukan hanya pelaksana acara ya, tapi juga wajah dari kementerian. Dan itu adalah bagian nyata dari bela negara di era birokrasi modern ini. Bagus banget nih rencana aksi yang mau dilakukan oleh teman-teman. Nah, kalau dari saya sendiri ya, kalau dari saya ingin melakukan perencanaan dan penataan ruang yang berkelanjutan dengan berbasis data spasial untuk melihat apa? Melihat aspek keterkaitan dalam ruangan. Sehingga di sini kita bisa memaksimalkan potensi dari setiap wilayah dan keuntungan yang diperoleh pun juga akan semakin meningkat baik dari segi kebermanfaatan untuk masyarakat maupun dari ekonomi itu sendiri. Kemudian perencanaan pembangunan juga harus memperhatikan inklusivitas sehingga akan berdampak lebih luas bagi masyarakat dan juga bisa membawa Indonesia untuk memiliki infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas dengan baik. Wah, dengar dari rencana aksi teman-teman nih keren-keren ya. Kalau saya sih rencana aksinya kalau menyangkut bidang keuangan gak harus sesuatu yang besar ya. Bahkan dari hal sehari-hari pun bisa jadi aksi bela negara. Misalnya tepat waktu, transparan dalam laporan, atau memastikan tidak ada kebocoran anggaran juga menurut saya itu juga udah wujud nyata bela negara. Juga ada beberapa hal sederhana tapi bisa berdampak besar. Pertama, kita kerja dengan integritas. Itu pasti pondasinya ya. Kedua, juga terus meningkatkan kompetensi.
jangan berhenti belajar, baik soal regulasi, teknologi, maupun soft skills. Yang ketiga, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Perlu diingat juga nih, setiap tugas kecil yang kita lakukan, ujungnya adalah untuk rakyat. Wow, ide dari teman-teman semua ini sebenarnya cukup konkret sekali ya. Bayangkan kalau semua itu dijalankan bersama, pasti dampaknya sangat besar untuk bangsa kita. Sebelum kita tutup, saya minta kalimat inspiratif dari masing-masing peserta. Eh, Mungkin dari Mbak Sabrina dulu kali ya, silahkan Mbak Sabrina. Oke, kalau dari saya mungkin nggak terlalu inspiratif ya, tapi semoga ini apa ya berguna untuk teman-teman semua. Jadi membangun bangsa itu kalau bilang saya ya bisa melalui sertifikasi dan pelatihan, karena itu tuh salah satu wujud nyata bela negara dalam meningkatkan kualitas konstruksi. Jadi, ayo tas. Oke, mungkin kalau dari saya di bidang keairan, jadi pesan saya dan harapan saya itu menjaga air, itu artinya kita menjaga kehidupan bangsa. Dan setiap tetes air itu dapat dikelola dengan bijak demi kesejahteraan rakyat. Dan saya berpesan juga buat teman-teman, utamanya yang teknis, apabila dalam merencanakan, dalam melakukan konstruksi itu eh, sangat-sangat diutamakan mengenai gambar teknisnya. Jadi sebisa mungkin perencanaan itu secara akurat dan secara maksimal seperti itu. Ya, mantap dari Pak Eka nih. Iya, sangat inspiratif sekali. Ya, kalau dari saya sih saya percaya setiap pekerjaan yang kita lakukan tuh bukan sekedar membangun fisik infrastruktur, tetapi juga membangun harapan dan persatuan bangsa. Jadi ya harapan saya kita semua bisa terus menjaga semangat bela negara ini dengan karya nyata, mengabdi, berinovasi, dan bekerja sepenuh hati demi Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih maju. Jadi membangun jalan menguatkan bangsa. Siap. Kalau dari saya ini seperti Kak Gem ya, singkat aja, kita ini bukan sekedar pelaksana acara, tapi representasi kementerian di mata publik. Oke, paham. Saya juga singkat aja ya, satu kalimat nih. Perencanaan dan penataan ruang yang bijak adalah warisan bagi generasi mendatang. Mungkin kalau dari saya bukan kalimat inspiratif sih, lebih ke harapan gitu. Kalau harapan saya, calon ASN muda jangan pernah kehilangan idealisme, jaga semangat, jangan cepat menyerah dengan birokrasi yang terasa sulit dan rumit. Ingat, kita ini bagian dari perubahan. Kalau kita kerja dengan hati, profesional, dan penuh integritas, kita bisa membawa wajah birokrasi Indonesia ini jadi lebih baik. Oke, kalau dari saya, semangat kebersamaan calon ASN muda adalah energi besar untuk membangun negeri. Baiklah, sahabat calon ASN muda, itulah obrolan kita tentang rencana aksi bela negara. Terima kasih kepada teman-teman atas sharingnya yang luar biasa. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berintegritas, profesional, dan semangat membangun negeri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.